Selamat siang Pak, izin untuk memperkenalkan diri. Nama Frina Maria Denogo dengan NIT 200908826 dari kelas India. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan aeronautika dan teknik dirgantara. Aeronautika sendiri ialah ilmu yang terlibat dalam pengkajian, perancangan, dan pembuatan mesin-mesin berkemampuan terbang atau teknik-teknik pengoperasian pesawat terbang dan roket di atmosfer. Sedangkan teknik dirgantara sendiri ialah disiplin teknik yang mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan upaya penjelajahan manusia di dalam atmosfer atau di luar angkasa. Yang berikutnya ada komponen-komponen pesawat terbang beserta fungsinya. Yang pertama ada wings, yakni berbentuk airfoil, merupakan bidang aerodinamik yang berfungsi sebagai penghasil gaya angkat utama yang menopang pesawat dalam penerbangan ketika bergerak cepat di udara. Yang berikutnya fuselage atau badan pesawat berbentuk gelondong adalah bagian badan utama sebuah pesawat di mana awak pesawat, penumpang dan kargo ditempatkan. Yang selanjutnya ada engines, yakni itu berbentuk pesawat bisa terbang karena ada gaya dorong dari mesin penggerak atau engine yang menyebabkan pesawat memiliki kecepatan, dan kecepatan inilah yang diterima pesawat berbentuk airfoil sehingga pesawat dapat diangkat terbang. Yang selanjutnya ada landing gear, adalah penopang utama pesawat terbang dan ulak-alik pada saat parkir. Yang selanjutnya ada aileron, terletak pada wings, merupakan bidang kendali pada pesawat terbang. Dan yang berikutnya ada rudder. Rudder merupakan berfungsi untuk belok kanan dan belok kiri terhadap sumbu vertikal aksis. Untuk mengontrol rudder menggunakan pedal. Penempatan tempat pedal berada di bawah daerah pijakan kaki pilot. Yang selanjutnya elevator, adalah salah satu bagian pesawat terbang yang biasanya terdapat di ekor pesawat. Elevator biasanya berbentuk sirip horizontal yang memiliki fungsi kontrol mengarahkan badan pesawat naik atau turun. Dan selanjutnya mengangkat dan menurunkan ketinggian dengan mengubah suatu kontrol pesawat. Yang selanjutnya ada flaps, adalah permukaan yang berengsel pada tepi sayap pesawat. Jika sirip sayap diturunkan, maka kecepatan akan anjlok. Yang berikutnya horizontal stabilizer, yakni adalah sirip mendatar dari ekor pesawat yang tidak dapat digerakkan atau tetap, yang berfungsi untuk menahan gaya mendatar dan mengimbangi gaya yang diakibatkan beratnya komponen pesawat terbang. Yang berikutnya vertical stabilizer, adalah sirip tegak atau vertikal yang tidak dapat digerakkan. Yang digunakan adalah untuk mengimbangi momen kompel atau gaya puntir yang diakibatkan oleh baling-baling pesawat terbang. Yang berikutnya, yang selanjutnya ada yang ketiga itu ada aerodinamika, yakni ilmu yang mempelajari tentang udara yang mengalir yang biasanya dikaitkan dengan udara atmosfer. Yang keempat ada variabel dari aerodinamika. Yang pertama yakni ada tekanan udara, merupakan ratio tekanan dengan udara, merupakan ratio tekanan udara suatu ketinggian dengan tekanan udara di permukaan laut, notasi atau delta. Yang berikutnya temperatur udara, yakni kelembapan relatif, merupakan perbandingan antara tekanan bagian uap air dan tekanan uap air absolut. Yang selanjutnya ada kekentalan udara, yakni pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dari tegangan maupun dari tekanan. Yang berikutnya ada kerapatan udara, yakni didefinisikan sebagai massa peraturan volume udara. Yang selanjutnya ada pengkajian aerodinamika dibagi menjadi dua, yaitu aerodinamika eksperimental yang melakukan pengkajian melalui model uji di dalam laboratorium terowongan angin. Yang selanjutnya ada aerodinamika komputasional, yakni melakukan pengkajian melalui simulasi komputasional dengan metode matematika yang melukiskan jejak aerodinamika yang digaji. Yang berikutnya ada aerodinamika pesawat udara, pengembangannya untuk pesawat antariksa
aerodinamika industrial, pengembangannya untuk wahana darat dan sistem pembangkit tenaga udara. Yang selanjutnya perbedaan laminar dan turbulens. Perbedaannya yakni aliran udara yang mengalir berupa lapisan-lapisan udara yang rata serta sejajar dengan permukaan benda, sedangkan turbulens adalah aliran udara yang tidak rata atau kasar, yang berbentuk sudut yang besar terhadap aliran udara. Berbentuk aliran udara dengan lapisan udara tidak teratur dan berubah-ubah atau berpusar. Yang berikutnya ada 3 sumbu. Yang berikutnya adalah sumbu. Yang pertama, sumbu memanjang atau longitudinal axis, yakni garis lurus merentang yang dari depan ke belakang melalui titik berat pesawat terbang. Yang berikutnya sumbu melintang atau lateral axis, yakni garis lurus melintang pesawat terbang. Dan yang berikutnya sumbu tegak atau vertical axis, yakni garis lurus dan berdiri tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh sumbu memanjang dan sumbu melintang. Yang berikutnya ada 4 gaya. Yang pertama, gaya lift adalah melawan gaya wake dan dihasilkan oleh efek dinamis udara yang bereaksi di sayap dan bereaksi tegak lurus pada arah penerbangan melalui center of lift dari sayap. Yang selanjutnya ada gaya thrust. Gaya thrust sendiri adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin yang tergantung pada jumlah massa reaksi yang mengalir melalui mesin. Yang berikutnya ada gaya drag, adalah gaya hambat yang dikarenakan adanya gesekan dan tahanan antara permukaan pesawat dengan objek yang berada di pesawat dengan udara. Yang terakhir ada wake, adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Yang kesembilan ada pesawat terbang bisa terbang atau mengudara karena ada gaya dorong atau thrust dari mesin atau engine yang besarnya lebih besar dari gaya hambat atau drag, sehingga pesawat dapat melaju dengan kecepatan tertentu dan menimbulkan gaya aerodinamik, yaitu gaya angkat atau lift yang lebih besar dari gaya gravitasi atau wake, sehingga mampu mengangkat pesawat untuk terbang. Yang selanjutnya ada bagaimana gaya angkat atau lift dapat terbangkit di sayap. Jawabannya secara mudah dapat dijelaskan bahwa gaya angkat terbangkitkan karena ada perbedaan tekanan di permukaan atas dan permukaan bawah sayap. Berbentuk airfoil sayap diciptakan sedemikian rupa agar tercipta karakteristik aliran yang sesuai dengan keinginan. Singkatnya, gaya angkat akan terjadi jika tekanan di bawah permukaan sayap lebih tinggi dari tekanan di atas permukaan sayap. Perbedaan tekanan ini dapat terjadi karena perbedaan kecepatan aliran udara di atas dan di bawah permukaan sayap. Besarnya gaya angkat yang dibangkitkan berbanding lurus dengan luas permukaan sayap. Kerapatan udara, kuadrat kecepatan, dan koefisien gaya angkat. Sekian dan terima kasih.